Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan radiasi termal. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama yaitu Saya Andi Rosiana. dan saya Cahaya Safiera. Saya Hilman Muhammad Arofik. Saya Rizka Prelina. Dan saya Tatia Ayu Widyaningrum. Next. Pertama kita akan membahas pandangan klasik tentang radiasi termal. Sebelumnya, radiasi termal adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh semua benda berdasarkan suhunya. Dulu, para fisikawan melihat radiasi termal menggunakan hukum Rayleigh-Jeans. Mereka berdiri bahwa di sebuah rongga benda hitam, radiasi itu berbentuk gelombang berdiri atau standing waves. Nah, keyakinan utama mereka saat itu adalah energi bersifat kontinu. Artinya, energi bisa dibagi sekecil apapun dan tetap mengalir terus-menerus seperti air. Nah, secara matematis, mereka merumuskan bahwa intensitas cahaya akan berbanding terbalik dengan pangkat 4 dari panjang gelombangnya. Next. Nah, disinilah masalah besar muncul, yang kemudian dikenal sebagai the ultraviolet catastrophe atau bencana ultraviolet. Nah, coba diperhatikan grafik ini yang adalah prediksi teori klasik. Nah, menurut hitungan mereka, semakin pendek panjang gelombang yang menuju area ultraviolet, maka intensitas energinya seharusnya itu meledak menuju tak terhingga. Nah, secara teori, benda panas apapun seperti kompor yang berada di tubuh kita seharusnya memancarkan sinar UV dan sinar X yang mematikan. Tapi faktanya tidak, bukan? Nah, data eksperimen yaitu garis putih justru menunjukkan hasil yang berlawanan. Pada panjang gelombang pendek, intensitasnya malah turun drastis menuju 0. Nah, fisika klasik gagal total menjelaskan kenapa ledakan energi ini tidak terjadi. Nah, inilah yang disebut dengan bencana bagi para ilmuwan pada saat itu. Nah, karena fisika yang mereka pakai selama ternyata tidak berfungsi di sini. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pandangan baru kuantum. Jadi permasalahan pada teori klasik yaitu teori klasik seperti Rayleigh-Jeans Law memprediksi bahwa intensitas radiasi akan terus meningkat pada panjang gelombang pendek frekuensi tinggi. Prediksi ini menyebabkan masalah yang dikenal sebagai ultraviolet catastrophe. Namun, hasil eksperimen menunjukkan bahwa intensitas radiasi meningkat hingga titik maksimum. Yang kedua, setelah itu menurun tajam pada frekuensi tinggi. Mengapa terjadi penurunan? Pada frekuensi yang sangat tinggi, energi yang diperlakukan untuk menghasilkan radiasi juga sangat besar. Akibatnya, hanya sedikit osilator atom yang mampu memiliki energi sebesar itu. Karena jumlah osilator yang aktif sangat sedikit, intensitas radiasi menjadi kecil, sehingga grafik turun drop. Next. Nah, selanjutnya hipotesis Planck sebagai solusi. Planck menyatakan bahwa energi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam bentuk paket-paket energi disebut kuanta. Besarnya energi radiasi dinyatakan dengan persamaan E sama dengan NHF, di mana N adalah bilangan bulat, H adalah Planck constant, dan F adalah frekuensi radiasi. Konsep kuantitas energi ini menjelaskan bahwa pada frekuensi yang sangat tinggi, nilai energi HF menjadi sangat besar, sehingga osilator memerlukan energi yang sangat besar untuk memancarkan radiasi. Karena sebagian osilator tidak memiliki energi sebesar itu, probabilitas terjadi emisi radiasi menjadi sangat kecil. Inilah alasan fisik mengapa intensitas radiasi pada frekuensi tinggi menurun, sehingga grafik radiasi benda hitam mengalami penurunan setelah mencapai puncaknya. Next.
Baik, di sini saya akan membahas tentang persamaan Planck yang menjelaskan fenomena radiasi benda hitam yang terdapat pada persamaan 3.41 yang tertulis I lambda sama dengan 2 pi Hc kuadrat per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat Hc per lambda KT minus 1. Persamaan ini mungkin terlihat rumit, tapi mari kita bedah satu persatu. Pertama, I lambda adalah intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam. Intensitas ini bergantung pada dua hal utama, yakni panjang gelombang dan suhu benda dalam satuan Kelvin. Kedua, ada tiga konstanta fisika yang berperan di sini. Yang pertama ada H, yaitu konstanta Planck, yang bernilai sangat kecil, yaitu 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule per detik. Konstanta ini menjadi fondasi lahirnya teori kuantum. Yang kedua ada K, yakni konstanta Boltzmann, yang bernilai 1,38 dikali 10 pangkat minus 23 Joule per Kelvin, yang menghubungkan energi dengan suhu. Yang terakhir ada C, yakni kecepatan cahaya di ruang hampa, yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi, secara sederhana, persamaan ini memberitahu kita bagaimana energi radiasi didistribusikan pada berbagai panjang gelombang untuk suatu suhu tertentu. Next. Di sini ada makna fisik dari persamaan Planck. Ada 3 poin penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, persamaan ini menjelaskan distribusi spektrum radiasi benda hitam, artinya pada suhu tertentu, tidak semua panjang gelombang dipancarkan dengan intensitas yang sama. Ada panjang gelombang tertentu yang memancarkan intensitas maksimum, dan ini bergeser sesuai suhu yang kita kenal sebagai hukum pergeseran Wien. Yang kedua, suhu mempengaruhi intensitas. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin besar intensitas radiasi yang dipancarkannya. Inilah mengapa benda yang dipanaskan hingga berpijar akan berubah warna dari merah membara menjadi putih kekuningan saat suhu semakin tinggi. Yang ketiga, energi tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam paket-paket diskret yang disebut kuanta. Konsep ini dicetuskan oleh Max Planck dan menjadi tonggak lahirnya fisika kuantum. Sebelumnya, fisika klasik gagal menjelaskan spektrum radiasi benda hitam, terutama pada panjang gelombang pendek yang dikenal sebagai bencana ultraviolet. Planck dengan berani mengusulkan bahwa energi terkuantisasi dan hasilnya persamaan ini mampu menjelaskan data eksperimen dengan sempurna. Jadi, persamaan Planck tidak hanya menjelaskan radiasi benda hitam, tetapi juga membuka pintu menuju pemahaman baru tentang dunia kuantum, di mana energi bersifat diskret dan tidak kontinu. Next. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan implikasi rumus dan intensitas baru. Jadi, yang pertama itu permasalahan tentang gagalnya teori klasik, di mana sebelum Planck, intensitas radiasi benda hitam dijelaskan menggunakan teori klasik, yaitu hukum Rayleigh-Jeans. Di mana hukum Rayleigh-Jeans yaitu I lambda sama dengan 2 pi C per lambda pangkat 4 KT. Nah, teori ini memprediksi bahwa ketika panjang gelombang semakin kecil, yang mana frekuensi semakin tinggi, maka intensitas akan terus meningkat hingga tak terbatas. Secara fisik, hal ini menyebabkan ultraviolet katastrof, yaitu prediksi energi radiasi yang sangat besar pada daerah ultraviolet yang tidak sesuai dengan hasil eksperimen. Nah, masalah inilah yang nantinya mendorong Planck mencari model baru. Yang kedua, asumsi revolusioner Planck. Nah, Planck membuat asumsi ini bahwa energi osilator dalam rongga benda hitam tidak kontinu, tetapi terkuantisasi. Nah, energi hanya dapat bernilai kelipatan tertentu, yaitu En sama dengan NHF, dengan N yaitu bilangan 0, 1, 2, dan 3, H konstanta Planck, F frekuensi radiasi, yang artinya energi dipancarkan dalam paket-paket energi yang disebut kuanta. Nah, ini merupakan komponen konsep baru dalam fisika. Yang ketiga, distribusi energi osilator.
Planck menggunakan statistika Boltzmann untuk menentukan jumlah osilator pada setiap tingkat energinya. Nah, jumlah osilator dengan energi adalah N kecil sama dengan N1 min E pangkat min HF per KT dalam kurung, di mana E pangkat min NHF per KT. Nah, N ini menunjukkan jumlah total osilator, sedangkan T adalah temperatur. Di sinilah fungsi eksponensial mulai muncul sebagai komponen baru dalam rumus. Yang keempat adalah energi rata-rata osilator. Nah, energi rata-rata osilator dapat dihitung dengan average sama dengan 1 per N, sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga, N kecil yang menunjukkan distribusi tadi dikali EN, di mana EN menunjukkan jumlah osilator energi. Lalu disubstitusi menjadi EN sama dengan NHF, dan N kecil sama dengan N1 min dalam kurung 1 min E pangkat min HF per KT, E min NHF per KT. Nah, dari sinilah menghasilkan E average dalam kurung 1 min E min HF per KT, di mana sigma N sama dengan 0 hingga tak hingga, dalam kurung NHF E pangkat min NHF per KT. Nah, setelah diselesaikan menggunakan deret geometri, diperoleh E average sama dengan HF per E pangkat HF per KT min 1. Seperti yang sudah dijelaskan oleh selanjutnya, komponen baru yang muncul. Nah, dari hasil tersebut muncul komponen baru yang tidak ada pada teori klasik, yaitu 1 per E pangkat HF per KT min 1. Nah, komponen ini berasal dari distribusi energi kuantum dan statistika Boltzmann. Faktor inilah yang menyebabkan intensitas radiasi pada frekuensi tinggi menurun secara eksponensial. Selanjutnya, hubungan energi dengan intensitas radiasi. Energi rata-rata osilator kemudian dikalikan dengan jumlah mode gelombang dalam rongga sehingga diperoleh persamaan intensitas radiasi. Dengan hasil akhir adalah rumus Planck, di mana I lambda sama dengan 2pi Hc kuadrat per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat Hc min lambda per lambda KT min 1. Selanjutnya, makna fisika dari komponen baru. Nah, dalam rumus ini terdapat dua komponen utama. Yang pertama yaitu faktor klasik, di mana 2pi Hc kuadrat per lambda pangkat 5, yang menggambarkan jumlah mode gelombang dalam rongga. Dan faktor kuantum yang didapat dari komponen baru tadi, yaitu 1 per E pangkat Hc per lambda KT minus 1. Nah, ini berasal dari distribusi energi kuantum Planck yang dicari tadi. Nah, komponen eksponensial ini berfungsi menekan intensitas radiasi pada frekuensi tinggi, sehingga kurva radiasi sesuai dengan eksperimen. Nah, untuk kurvanya seperti ini. Selanjutnya, implikasi rumus pada kurva intensitas. Nah, yang pertama ada bentuk persamaan intensitas Planck yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, persamaan ini adalah persamaan intensitas radiasi benda hitam terhadap panjang gelombang, di mana I lambda adalah intensitas radiasi, H adalah konstanta Planck, C adalah kecepatan cahaya, K konstanta Boltzmann, T temperatur, dan lambda adalah panjang gelombang. Persamaan ini sama seperti tadi, yaitu terdiri dari dua komponen penting. Selanjutnya, rumus membentuk kurva intensitas. Grafik intensitas radiasi benda hitam memiliki bentuk tidak simetris, di mana grafik naik perlahan, seperti ini, kemudian mencapai puncak dan turun kembali dengan sangat tajam. Nah, hal ini karena kompetisi dua faktor dalam persamaan Planck. Yang pertama, pada panjang gelombang besar, di mana frekuensi rendah.
Jika lambdanya besar, maka nilai Hc per lambda Kt menjadi kecil. Akibatnya, E pangkat Hc per lambda Kt kurang lebih didapat 1 plus Hc per lambda Kt, sehingga penyebut tidak terlalu besar. Nah, ini sesuai dengan pendekatan klasik hukum Rayleigh-Jeans. Selanjutnya, pada frekuensi sangat tinggi, di mana lambdanya kecil. Inilah bagian paling penting untuk analisis. Jika lambdanya sangat kecil, maka Hc per lambda Kt menjadi sangat besar. Akibatnya, E pangkat Hc per lambda Kt menjadi sangat besar secara eksponensial. Karena berada di penyebut, maka I lambda sama dengan 2 pi Hc kuadrat per lambda pangkat 5 dikali 1 per E pangkat Hc per lambda Kt minus 1. Maka 1 per E lambda Hc per lambda Kt min 1 sama dengan 0, sehingga I lambdanya adalah 0. Artinya, intensitas radiasi turun sangat cepat mendekati 0 pada frekuensi tinggi. Inilah yang membuat kurva radiasi benda hitam turun tajam setelah mencapai puncak. Yang ketiga adalah implikasi fisik dari bagian eksponensial. Nah, sifat eksponensial ini memiliki arti fisik penting, di mana energi radiasi tidak kontinu tetapi berbentuk kuanta energi, yaitu E sama dengan Hf. Di mana E adalah energi foton sangat besar, dan pada saat frekuensi tinggi energi foton sangat besar dan sangat sedikit osilator yang mampu memancarkan energi sebesar itu. Akibatnya, jumlah foton berkurang, intensitas radiasi menjadi kecil. Nah, hal ini menjelaskan mengapa tidak terjadi ultraviolet katastrof seperti yang diprediksi oleh teori klasik. Yang keempat yaitu hubungan dengan bentuk kurva eksperimen. Nah, eksperimen ini menunjukkan grafik dengan karakteristik yaitu intensitas kecil pada lambda besar, yang kedua naik menuju puncak, dan yang ketiga turun tajam pada lambda kecil. Nah, persamaan Planck persis menghasilkan bentuk kurva ini. Karena itu, teori Planck berhasil menjelaskan data eksperimen dengan sangat baik. Nah, berikut hasil grafiknya tadi, di mana intensitas kecil pada lambda besar, naik menuju puncak, kemudian turun tajam pada lambda kecil. Ini untuk frekuensinya. Baik, selanjutnya mari kita melihat simulasi visual radiasi benda hitam. Nah, perhatikan pada bagian kiri atas yang berwarna biru. Di situ kita dapat memasukkan konstanta-konstanta fisika penting seperti konstanta Planck, kecepatan cahaya, dan konstanta Boltzmann. Selanjutnya ada satu yang saya kasih tanda panah dan saya bawa ke warna biru. Ada tulisan 5.000. Di situ kita dapat mengganti suhunya sesuai dengan yang kita mau. Sebagai contoh itu 5.000. Nah, semua data yang di tabel bawahnya otomatis dihitung berdasarkan suhu tersebut. Untuk membentuk grafik di sebelah kanan. Nah, sekarang mari kita fokus pada grafik di sebelah kanan. Sumbu horizontal atau X menunjukkan panjang gelombang, dan sumbu vertikal atau Y menunjukkan kerapatan energi spektral. Nah, grafik ini adalah representasi visual dari titik balik sejarah fisika. Pada titik-titik yang berwarna biru, itu mewakili hukum klasik atau Rayleigh-Jeans. Menurut fisika klasik saat itu, semakin pendek panjang gelombangnya, bergerak ke arah kiri menuju spektrum violet, energi radiasinya akan terus melonjak naik menuju tak terhingga. Nah, fenomena ini ditandai oleh anak panah pertama yang ada tulisannya bencana ultraviolet
atau fisika klasik gagal. Nah, pada kenyataannya, ini adalah kegagalan fisika klasik karena tidak sesuai dengan hasil eksperimen di dunia nyata. Nah, lalu bagaimana masalah ini dipecahkan? Nah, ini dapat dipecahkan, dapat kita lihat pada garis yang berwarna merah. Ini adalah hukum Planck. Max Planck membuat terobosan dengan mengusulkan bahwa energi itu terpancar dalam bentuk paket-paket diskrit atau kuanta, bukan aliran kontinu, seperti yang ditunjukkan oleh anak panah. Ada tulisannya pembuktian Planck. Nah, model perhitungan Planck berhasil membuat kurvanya turun kembali pada panjang gelombang pendek. Nah, melalui simulasi ini kita bisa melihat secara matematis dan visual bagaimana teori kuantum Planck menyelamatkan fisika dari bencana ultraviolet. Demikian presentasi dari